Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini, channel Studio Horor akan membahas berbagai cerita misteri, tentunya dalam bentuk kemasan podcast. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai Tumbal Kali Mayit. Cerita misteri ini bersumber dari Freddy Raskin. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silahkan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari channel Studio Horor berikutnya. Tumbal Kali Mayit. Sebuah kisah anak yang menjadi korban di sebuah muara sungai. Makhluk yang ada di dalamnya sempat tidak ingin melepaskan tubuh bocah tersebut. Kisah ini kebetulan saya alami sendiri. Narasumber ada lebih dari 3 orang. Semua saya rangkai menjadi satu cerita. Beberapa nama saya samarkan, termasuk juga lokasi, untuk memberi rasa nyaman kepada semuanya. Tahun 2015, warga di pesisir Kampung Pucuk, di pesisir timur, ramai sore itu. Seorang anak berusia 12 tahun bernama Danang dikabarkan hanyut dan tidak ditemukan. 3 anak yang bermain bersama Danang, yaitu Eko, Joko, dan Dian, langsung lari menemui kepala kampung. Begitu teman mereka tidak kunjung keluar dari air. Siang itu, keempat anak yang sama-sama masih duduk di kelas 6 SD tengah bermain bola di tepi pantai. Saat asik bermain, bola yang mereka gunakan terlempar jauh sampai ke Sungai Kali Mayit. Keempatnya langsung berusaha mengambil bola itu. Danang dan Joko langsung menceburkan dirinya ke sungai yang dalamnya sepusar orang dewasa itu. Danang yang pertama meraih bola langsung melemparkannya ke Joko. Joko lalu melempar bola kepada 2 orang temannya yang sudah menunggu di tepian. Saat akan berusaha kembali ke pinggir, Danang merasakan tanah yang dipijaknya seolah menyedotnya. Danang pun berteriak meminta bantuan Joko yang ada di dekatnya. "Tanahnya bergerak, Jok. Tolong saya, Jok. Tolong," kata Danang sambil berusaha menggapai Joko. Joko yang sudah hampir mencapai pinggir kembali masuk ke tengah sungai. Tapi tubuh Danang seperti tersedot. Dia semakin ke tengah, lalu mendadak, entah dari mana asalnya, debit air sungai mendadak naik. Joko pun bingung antara ke tengah menyusul Danang atau menyelamatkan dirinya. Akhirnya, Joko memilih kembali ke pinggir. Dia sempat melihat tangan Danang melambai 2 kali, sebelum akhirnya kepalanya ikut hilang bersama dengan arus sungai. Ketiga anak yang bingung itu sempat berusaha memanggil-manggil nama Danang dari tepian sungai. Mereka mengikuti alur sungai yang berbatasan langsung dengan laut. Anehnya, tubuh Danang tidak tampak sama sekali. Setelah itu, air juga terlihat surut. "Ayo, lapor saja sama Pak Pur," kata Eko mengajak kedua temannya. Akhirnya mereka bertiga pergi ke rumah Pak Purwanto, kepala Kampung Pucuk. Ketiga anak itu menceritakan kejadian yang mereka alami kepada Pak Purwanto. Dalam waktu singkat, kabar tentang hilangnya Danang langsung tersiar ke seluruh kampung. Puluhan pemuda langsung menyisir Kali Mayit. Pak Purwanto memilih pergi ke pos polisi air yang ada tidak jauh dari pesisir. Pencarian pun langsung dilakukan sore itu juga. Para nelayan dari Kampung Pucuk juga ikut mengerahkan perahu-perahu mereka untuk mencari keberadaan Danang. Tapi sampai selepas maghrib, pencarian masih nihil. Polisi air yang bertugas sempat mendapatkan celana pendek dan sandal jepit milik Danang. Itu pun mereka dapatkan di pinggiran sungai. Karena sebelum masuk ke air untuk mengambil bola,
Danang melepas celana dan sandalnya. Pukul 8 malam, semua pencarian dihentikan dan rencananya akan dilanjutkan besok harinya. Meski pencarian dihentikan, ada beberapa warga yang masih berada di sekitaran sungai. Mereka menyalakan petromak dan lampu aki untuk menerka-nerka kemana kira-kira Danang atau jasadnya berada. Di tempat lain, di pos pol air, malam itu ada Bribtu Suparman yang berjaga. Pria itu salah satu senior yang cukup lama menjaga pos pol air. Bribtu Suparman menjaga piket malam itu dengan ditemani kopi dan pisang goreng. Saat hendak ke kamar mandi, tiba-tiba Suparman mendengar ada suara anak kecil yang menangis dari dalam ruangan tahanan. Suparman mengira suara itu berasal dari maling atau penjahat yang ditangkap sore atau siang tadi. Dia pun mengendap melirik ke dalam sel, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada sebuah celana pendek basah dan sandal jepit. Suparman lalu kembali lagi ke depan televisi di ruang depan pos. Dia kembali menikmati siaran berita dari televisi yang gambarnya setengah buram. Belum ada 10 menit duduk, suara isak tangis kembali terdengar. Bulu kuduk Suparman kali ini berdiri. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah tidak ada lagi kendaraan atau orang yang berseliweran di depan kantornya. Artinya, Suparman sendirian di posnya malam itu. Suara tangis itu kembali terdengar, seakan lebih dekat dengan telinga Suparman. Di tengah takut dan penasaran, Suparman kembali mencoba mendekati ruang tahanan. Langkah kakinya berjalan perlahan. Begitu melihat ke dalam tahanan, betapa kagetnya Suparman melihat ada seorang bocah laki-laki yang tengah duduk memeluk dengkul. Tubuhnya basah kuyup. Karena sadar yang ada di depannya bukan manusia, Suparman pun langsung lari. Kebetulan 50 meter di depan pos ada warung kopi yang masih buka. Dengan nafas terengah-engah, Suparman langsung duduk di depan kursi warung. "Ada apa, Pak Parman?" tanya Muci, pemilik warung. "Tidak apa-apa, Ji. Aku minta airnya," jawab Suparman. Keesokan harinya, pencarian kembali dilakukan. Ketua kampung, Pak Purwanto, kembali bingung mencari cara melakukan pencarian hari itu. Keluarga Danang sudah bolak-balik datang ke rumah Pak Purwanto. Mereka meminta pertanggungjawaban Pak Purwanto sebagai kepala kampung untuk mencari keberadaan Danang. Pak Purwanto berjanji Danang akan segera ditemukan. Meskipun dia sendiri bingung harus mencari dengan cara apa. Hingga azan asar masih belum ada hasil pencarian. Tim SAR bahkan ikut turun tangan menyisir garis pantai sampai sejauh 17 km. Akan tetapi hasilnya masih nihil. Di tengah kebingungannya, Purwanto berjalan sendirian menyisir garis sungai Kalimayit. Dia melirik sungai yang sebenarnya arusnya tenang-tenang saja, seolah tidak mungkin menghanyutkan. Sambil terus berjalan, Purwanto tiba-tiba teringat Mbah Nami, seorang wanita tua yang sudah tinggal sangat lama di tepian Kalimayit. Wanita itu selama ini juga dianggap sebagai orang pintar bagi warga kampung Pucuk. Mbah Nami ini tinggal sekitar 200 meter dari tempat hilangnya Danang. Rumahnya hanya berjarak 1 meter dari bibir sungai. "Assalamualaikum Mbah, permisi," kata Purwanto di depan rumah Mbah Nami. "Masuk Pur," jawab Mbah Nami dari dalam rumah. Purwanto sedikit terkejut. Meski sudah lama menjadi ketua kampung, tapi dirinya memang jarang bersinggungan dengan Mbah Nami. Dia terkejut karena Mbah Nami bisa mengenalinya hanya dari suara.
Di dalam rumah, Purwanto langsung menceritakan kebingungannya. Di luar dugaan, Mbak Nami seolah sudah tahu semuanya. Singkat cerita, Mbak Nami mengatakan jika Danang sudah meninggal. Saat ini, jasadnya masih dipegang oleh makhluk penghuni kali mayit. Makhluk ini berbentuk mirip manusia dengan tubuh besar, tapi kepalanya menyerupai buaya. Makhluk ini tinggal sudah lama. Mbah Namit juga bercerita di era pembantaian tahun 1965, sungai itu sempat menjadi tempat pembuangan mayat-mayat. Makhluk itu merasa senang saat itu. Tapi ketika tidak ada lagi korban yang dihanyutkan ke sungai setelah itu, makhluk itu seolah-olah menjadi sangat haus. Jika ada manusia yang lengah, makhluk itu tidak segan menariknya untuk menjadi korban. Karena itulah, warga dilarang mendekati kawasan itu jika tidak ada keperluan. Bahkan, kawasan di sekitar sungai sengaja ditanami pohon-pohon lebat bercampur dengan tanaman berduri agar tidak ada orang yang bermain ke sana. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kawasan itu malah dibersihkan dan dijadikan tempat wisata. Kalau kamu ingin dalam kondisi hidup sudah tidak bisa, tapi kalau jasadnya masih bisa diambil, ucap Mbah Nami kepada Purwanto. Mendengar jawaban itu, Pak Pur pun mengiyakan. Mbah Nami kemudian memberikan syarat sebuah ritual untuk meminta jasad Danang. Syaratnya, warga diminta membawa 3 nampan ke tepian sungai. 1 nampan berisi bantal, 1 nampan lagi berisi tumpeng lengkap dengan lauknya, lalu 1 nampan lagi berisi guling. Ritual itu hanya boleh diikuti keluarga dari korban dan tidak boleh ada orang lain sama sekali. Akhirnya, malam itu keluarga Danang menyiapkan diri. Mereka menyiapkan semua syarat yang disebut Mbah Nami. Dan ternyata Mbah Nami juga ikut mengiringi rombongan keluarga Danang yang berisi 8 orang. Sepanjang jalan sampai ke titik tempat hilangnya Danang, Mbah Nami terus menyanyikan sebuah kidung. Tidak jelas apa isi kidungnya. Sepintas terdengar seperti sebuah lagu rayuan yang ditujukan kepada penunggu kali mayit. Ketika tiba di titik hanyutnya Danang, Mbah Nami meminta ketiga nampan itu dihanyutkan ke sungai. Perlahan, keluarganya mendorong nampan dari pinggir sebelum kemudian meluncur ke tengah. Sesampainya di tengah, 3 nampan itu seolah berputar. Lalu tiba-tiba muncul gelombang air yang membalik semua isi nampan. Anehnya, nampan yang muncul dari gelombang keluar dalam keadaan kosong. Padahal ada bantal dan guling yang seharusnya terapung di atas air. Sudah, tunggu saja. Besok Danang pulang, kata Mbah Nami kepada keluarga Danang. Malam itu semuanya kembali pulang. Tidak ada pencarian lagi seperti hari pertama. Keluarga menunggu kabar sesuai apa yang dikatakan Mbah Nami. Keesokan harinya, sekitar pukul 5 pagi, kepala kampung, yaitu Pak Purwanto, dibangunkan Ferry, salah satu nelayan yang tinggal di dekat rumahnya. Ternyata Danang sudah ditemukan dan sedang dijemput oleh keluarganya. Pak Purwanto yang tidak sabar langsung menyusul keluarga Danang. Ternyata Danang ditemukan sekitar 2 km dari pesisir dekat sungai Kalimayit. Yang menemukannya adalah seorang nelayan tua yang baru saja berangkat melaut. Ia kaget karena lambung perahunya seolah ditabrak dari beberapa sisi. Saat diperiksa, ternyata yang menabraknya adalah jenazah seorang anak laki-laki. Tubuhnya hanya menggunakan celana dalam dan dalam posisi terlungkup. Saat ditemukan, jenazah itu seolah meminta diantarkan pulang.
Nelayan itu pun langsung mengangkat tubuh Danang ke atas perahunya, lalu membawanya ke daratan. Pagi hari itu, Danang pulang kembali ke rumahnya, sesuai dengan janji Mbah Nami. Dan cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman, karena sudah mau mendengarkan atau menonton video dari channel Studi Horor. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.